Selamat banget Kak. Baik, kita mulai saja perjalanan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semua. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua dalam suasana bahagia atas kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar dan Ibu Aureli Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Iman Rizal Sini, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama Dr. Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahun lalu mobilnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus Dokter Puspa dan Dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Suasananya menurutku hikmat banget karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter, jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Aminah sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngeliat menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia
mengeluarkan air mata yang menurut saya itu air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan 9. Dan disitu saya juga udah gak bisa nahan lagi mana rasa saya happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya bersama. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu Aurel lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Aminah rambutnya lebat, mungkin rambutnya tipikalnya halus gitu. Kalau misalnya Aminah tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Berat-beratnya perbedaan panjang. Nah, dokter coba. Dokter. Berat badannya 3,9, panjang badannya 100% apa ada hambatan atau lancar semua gitu? Alhamdulillah pada saat proses persalinan setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin A untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita bisa lagi Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan konsultan yang tampak sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung takbir dan qomat pada saat qaum azan dan juga qomat pada saat di dalam operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi fungsinya ini. Nah, setelah inisiasi fungsi ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung ikut skim dengan anaknya. Dan setelah itu baru diberikan nasi dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya berlangsung. Nah, kalau ini proses persalinannya kita tanya sama yang melahirkan, membantu melahirkan istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak. Terima kasih. Keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat. Saya rasa selama 9 bulan aku habis satu kali itu mendampingi sekarang tentu sampai hari ini juga enggak misi lah. Jadi ini saya sangat ingin kalau berkali-kali kehamilan dulu untuk sekarang sangat appreciate bahwa suami ya intinya sangat supportif dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar semuanya dan kita begitu banyak persiapan untuk menekat karena memang kita sebelum ngobrol memang segala macam penting karena kelihatannya memang jalannya cukup ya dari proses jadi kita diskusi untuk melakukan secara sesar lagi. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali karena ekspektasi dan apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak dan lebar diskusikan dengan dokter juga. Jadi kita selama suntikan pembusuhan awalnya memang sekali katanya mau lebih tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kehamilan. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini tidak ada berapa. Dan jadi kita memang akan coba relax ya. Dan kita bahwa pasien satu bisa recovery lebih cepat. Dan sampai kali ini juga sebenarnya mobilisasi bagus, sangat untuk menyusui. Jadi memang itu harapkan untuk tubuh yang lainkan. Dan tentunya kalau bisa kita memang tidak bisa betul seperti yang saya ini aplikasi ini sangat baik sekali. Jadi alhamdulillah kondisi saja. Nama mungkin namanya belum disitu nih, kenapa alasannya? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu.
selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah, ada tinggal dua pilihan dulu. Itu dari siapa pun dua pilihan aja Bang? Ya pasti kan kalau nama itu, kalau yang perempuan biasanya dari bapaknya ya. Jadi cuma aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin tadi lanjutin. Ya biar lebih matang aja. Bang, ada berapa suku kata Bang? Nah, inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama A Bang. A sama H. Bang, ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Bang, maksudnya kalau kemarin kan di Patu Aminah, Hana, Nur Atan. Nah, kalau Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama. Bang, lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua itu kata Bang, rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, kamu lihat tuh waktu lahir kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker yang mohawk gitu ya. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya, jadi bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis seru sampai jam 3 pagi masih nangis, nanti minum susu dikit nangis lagi. Sweet, tenang, kalem gitu. Nah, cuman ya tadi kan nangisnya malah kita yang seneng malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita seneng. Mengata di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani potong tali pusar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Bang Atta Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. nanam hari? Iya, cuman kemarin tuh kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin atau taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu Timpu yang naruh di kulkasnya, sampainya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nya ada daging itu ada, oh bukan daging itu ari-ari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis kelahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat ari-arinya dikuburin, langsung saya bawa lari langsung ke rumah. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburi. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Masa nanti coba saya lihat lagi. Masal. Mungkin reaksi Aminah pas pertama tadi seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, dulu mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, bahwa sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak tuh pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mama yang tidurin adiknya, aku tidurin adiknya aja gitu. Karena emang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu, tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok, oh ini ade. Lebih rewel apa dia kakaknya? Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis, nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, haji gitu ya, gampang tersentuh gitu. Dia ngeliat adiknya mungkin kok kamu bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pasti lah kalau yang ada rasanya, tapi one day dia akan berhenti.
orang tua pasti ngajar seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa yang menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan juga. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atta sempat bilang kalau udah gini nyarinya Dokter Ivan gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya lebih tegang, yang lebih yakin untuk ketemu dokter nih? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare ya mungkin karena sudah yang kedua. Tapi yang kehamilan pasti akan berbeda, ini yang berbeda, kemudian juga keluhan juga berbeda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus di Dokter Puspa yang nangin gitu. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dok? Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya untuk hari kedua ini. Jadi misalkan dapat kehamilannya Kak Aurel juga udah siap. Jadi nenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Kak Aurelnya juga aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Kemudian dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Kak Aurel tambah nyaman. Jadinya yang dicari dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping selama kehamilan itu masih juga kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan antar sama dua-duanya lebih nyaman Dokter Puspa terus sebagainya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu? Kalau udah mulai kepikiran mungkin seperti apa sih udah kuat untuk berjalan? Alhamdulillah dari kelahiran pertama dia untuk kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu kan. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi asinya. Karena kan memang kalau awal-awal pasti ngeluarinnya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di mancing-mancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi dijemur gitu ya di matahari. Karena dia belum ketemu matahari juga nih. Untuk kata dokter juga sehat ya dok ya. Walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kan kalau sini. Kita coba tempat yang nggak lewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Ya rencana Kapan balik Mas? rencana pulang sendiri Mas Atta? Ada penyambutan Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya cuma kita langsung lanjut istirahat siap ibu dan anak. Persiapan di rumah sendiri seperti apa Kak? Milih tanggal Amina kan 222. Kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sih sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya memang karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya, masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga
ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya, kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Karena bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh kan, oh anak aku nanti biar dia pas lahir, orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita mungkin menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana, yang lahiran bareng juga sama anakku. Pada ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dr. Ivan dan sehat selalu, sama Dr. Abras, Dr. Imelda, Dr. Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Pak Hatta, apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dr. Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak dan Ibu dokter yang ada